Dan memang nih orang ini memang rada toksik juga sih. Ayo kamu jawab nggak? Di donor gitu, nggak. Apaan sih gitu. Terus, yaudah kalau kamu nggak jawab, aku minum Nikotex. Apakah zaman dulu itu udah tersirat gue pengen kawin muda? Ya. Umur? Pertama kali Pengennya kepikiran? 23. Wow. Itu pertama kali mikir 23 tuh apa 19 udah mikir gue mau kawin pas umur 23, apa pas umur 23 kayaknya gue pengen kawin sekarang? Enggak, dari SMA gitu lah. Tapi emang dari dulu pengennya gue lulus kuliah pengen langsung nikah, nggak pengen langsung kerja? Ya pengen kerja sebentar terus pengen nikah gitu, cita-citanya. Karena aku tuh cita-citanya pengen jadi ibu rumah tangga aja, nggak mau kerja. Pengen ngurus anak. Gitu, Pengen ya udah di rumah aja, kalaupun punya bisnis di rumah gitu. Jadi emang mager ya tipenya? Iya, emang aku tipe mager. Semua dilakuin dari rumah aja. Jadi kayak arisan gitu nggak jarang punya dong? Enggak. Kalau arisan pun jarang dateng. Nggak punya ambisi. Iya, nggak punya ambisi. Emang orangnya nggak punya, maksudnya kurang ambisius memang. Jeleknya di situ. Ini waktu SD tuh aku lumayan ambisius. Oh, yang ranking terus. Waktu ranking itu tuh aku tuh sampai kalau aku ranking 2 itu aku nangis. Aku harus ranking 1. Ranking 2 Aku tuh selalu juara umum gitu. Terus sampai aku tuh SMP tuh masuk SMP tuh aku dapat beasiswa karena SMP beasiswa. Iya, bukan maksud dapat hadiah gitu dari SD, kan SD ke SMP-nya sama kan. Iya. Jadi SD-nya itu aku nem tertinggi, jadi aku dapat iya. Wow guys, dapat berapa tuh dulu? Duh, aku lupa. Di atas 40, 45 kali ya. Pokoknya nem tertinggi, jadi 3 besar. Aku lupa di nomor 1 apa. Jadi 40 bukan nomor 45 lah ya kan. Pokoknya aku 3 besar, jadi yang dapat hadiah gitu dari sekolah. Oh my god. Tapi along the way pengennya yang santuy-santuy aja. Santai, abis itu santai. Pengennya nggak pengen. Maksudnya ya udah gini, maksudnya nggak pernah punya ambisi. Aduh, gue harus punya ini, harus punya gitu, nggak ada. Nah, waktu akhirnya nikah umur berapa? 26. Itu pengen nggak? Nah kan pengen nikah muda kan. Nah waktu kepinginan nikah muda itu punya konsep nggak? Gue nanti pernikahan gue harus begini gitu. Pernikahannya? Ya ada. Konsep partinya dulu. Iya. Itu aku tuh pengen pakai dodot itu karena si mama pakai dodot. Oh, dulu. Kesampean. Partinya kesampean. Alhamdulillah. Kalau ininya konsep secara hari-hari nanti begitu udah jadi istri gue maunya kayak istri yang kayak begini gitu. Iya, itu konsepnya itu adalah jadi istri yang nurut. Kalau boleh kerja, ya ada kerjaan ya gue kerja. Kalau gue harus di rumah, ya gue di rumah gitu. Oh gitu, emang tipenya yang nurut aja gitu? Iya, emang gak mau mikir. Gak ada ambisi. Nah kan kalau sekarang tuh banyak teori-teori yang kayak, lu jangan mau kawin sebelum lu tahu dulu nanti pas lu kawin dapat apa. Kayak misalnya, pokoknya kalau lu kawin lu harus tanya, lu dapat rumah gak gitu? Atau nggak pas lu kawin lu tanya, gue ntar dapat jatah segini ya sebulan gitu. Dulu sempat kepikiran gitu nggak? Nggak sih. Waktu belum nikah maupun pas udah umur 23 itu? Enggak. Jadi sampai dulu tuh kayaknya teknis. Tuh kayak ya udah kalau mau susah yuk kita susah bareng gitu. Nggak bayangin. Wow. Itu sampai umur 26 tuh. Pas mau nikah juga 26 itu gitu juga. Iya, kalau misalnya lu mau itu ya udah kita bareng-bareng gitu. Oh, sampai 26 juga? Iya, kalau punya nanti ada yang mau nikah ya udah ayo deh lu mau punya apa gitu. Ya udah gue mah nggak mikir gitu. Susah bareng. Kita ngerintis nanti ada rezekinya lah gitu. Jadi emang tipenya kayaknya lempeng dan optimistik gitu, kayaknya yang udahlah nanti ya lihat nanti gitu. Oh gitu, jadi pokoknya melihat. Terlalu lempeng gitu kayaknya. Kayaknya bisa cinta aja bisa gitu kayaknya. Dengan bodohnya ya. Tapi akhirnya pas sudah nikah, yang paling sama konsep yang dulu pernah dipikirin apa? Dulu pernah mikir, oh gue tuh nikah tuh nanti gini. Ternyata pas sudah nikah, oh iya benar juga nih sama yang gue pikirin. Ada nggak yang sama? Apa beda banget? Beda banget ekspektasi. Ternyata harus lebih santai atau harus lebih relax atau justru harus lebih, oh ternyata gue nggak bisa santai itu nih pas nikah. Karena ya itu dia kan mungkin dari dulu tuh kan selalu punya pacar tuh kayaknya ya gitu, kayaknya lebih nurut ke kita gitu. Tapi kan ternyata kalau nikah nggak bisa kayak gitu. Iya. Iya kan. Gimana pun juga aku akhirnya menyadari bahwa memang perempuan itu sebagai istri ya menurut aku mungkin yang lain beda. Kalau menurut aku dimanapun juga istri tetap harus nurut sama suami gitu. Kodratnya. Kalau untuk membuat rumah tangga itu berjalan dengan baik gitu. Pernah nggak marah banget gitu ya? Terus ngapain lah sampai akhirnya nyesel abis itu? Gue nyesel gue gitu. Pas nikah? Pas udah nikah. Pernah.
Ngapain waktu itu yang bikin akhirnya, aku nyesel banget ya ternyata ya. Apa ya? Walaupun pas marahnya tuh puas gitu. Tapi aku tuh bukan marah tuh bukan nggak pernah meledak-meledak kayak gitu sih. Nggak pernah teriak-teriak. Oh tipenya nggak gitu? Nggak. Apa kalau marah tuh ngapain gitu? Nangis. Udah nangis? Udah nangis aja. Jadi ada kejadian marah, nangis? Nangis, iya nangis Udah, aja. Nangis. Nggak yang tipe diem aja Ya, gitu? ya ada kadang-kadang diem gitu. Tapi kebanyakan nangis sih. Cengeng aku kan. Jadi begitu ada masalah nangis, nangisnya tuh di depan pasangan Iya. apa di belakang pasangan? Ya dua-duanya. Oke, ya di belakangnya pasti ya, Iya, ya kan, di belakang, sebagai perempuan iya. ya kan. Di depan nangis. Iya nangis. Masa marah sambil nangis gitu. Jadi aku tuh nggak pernah kayak Karena ada tuh gitu. tipe yang merepet. Wah, 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 wah. Iya enggak jarang. Ada yang pokoknya jarang kalau marah banget. diem, Kayaknya jarang deh. ntar seminggu kemudian Kalau baru merepet ngomong. tuh itu kasual gitu lah. Maksudnya bukan kamu tuh ya kayak gitu-gitu aja minta tolong aja gitu. Bukan marah gitu, bukan. Tapi kalau udah marah di puncak tuh udah nangis. Nangis. Dan biasanya abis itu apa fasenya? Abis gigi marah banget nangis? Diem. Diem. Apa yang bikin gigi akhirnya luwes gitu. Akhirnya oh ya udah. Nah kebetulan kan kalau Raffi tuh orangnya kan suka dibawa bercanda. Jadi kadang-kadang udah dalam jangka waktu yang ini terus nanti dia suka bercanda-bercandain gitu. Terus nanti dia kan suka belaga gila gitu kayak ya udah kayak nggak ada apa-apa ngajak ngobrol. Ya udah gue juga lempeng juga deh gitu. Gitu. Kayaknya kalau gua marah lagi guanya yang stres nih ya kan. Gitu. Ya udahlah Ya ya. kalau lo nggak mau diajak ribut, gue masa ribut sama tembok gitu kan? Iya benar juga sih, benar Ya juga, kan? benar juga. Setelah nikah berapa lama apa yang Gigi akhirnya pelajarin sebagai seorang istri? Hubungan itu seperti apa sih? Versi Hubungan. aku sama. Ya itu kan namanya menikah itu kan ya nggak cuma menikah, hubungan sama teman apa itu kan nggak selalu intens gitu ya. Jadi ya mainin aja, jalanin aja. Jadi apapun yang terjadi jalanin aja. Cuman kan dengan satu visi dan misi yang sama gitu kan. Membina rumah tangga ini menjadi baik-baik aja. Jadi selama kita sama-sama saling ngejaga jadi ya udah gitu. Berarti intinya kita harus sama-sama saling ngejaga. Kalau dia lagi salah, diingetin apa tipenya yang ngediemin, nanti baru ngomong Ingetin. belakangan, diingetin. Tapi kalau nggak bisa tipe yang- diingetin ya udah. Oh jadi ngingetin sekali. Ya maksudnya beberapa kali kalau dia nggak bisa diingetin ya udah. Oh gitu tipenya. Bukan yang, kan ada tuh orang kayak gitu terus. Karena menurut aku nggak efektif kayak gitu. Oh, Karena kalau di saat kita banyak ngingetin berarti kan kita lebih banyak ekspektasi kan. oke. Ya kan, tambahkan berarti oh dia mungkin kali ini dengerin gue gitu kan. Kali ini dengerin gue padahal enggak. Percuma dong Percuma. juga. Dan yang aku lihat semua cowok juga akan susah gitu dikasih tahu. Ya karena cowok kan egonya jauh lebih tinggi daripada cewek. Ya kan? Jadi ya kita ingetin misalnya masalah jangan sibuk-sibuk gitu ya, misalnya sepakat itu ya udah kalau misalnya emang nggak bisa diingetin ya kita jagain aja. Jagain itu gimana sih? Ya misalnya disiapin makanannya, disiapin ini, dikit gitu. Lebih memberikan apa yang dia butuh. Nah kalau Gigi tipe yang ngebaca, dia butuhnya apa atau nunggu dulu dia minta? Kadang-kadang aku tuh emang orangnya juga rada nggak peka. Aku kadang-kadang orang terlalu lempeng juga. Ya juga ya. Jadi tapi Gigi bilang, lo ingetin gue kalau misalnya gue ada Ya minta kurang-kurang aja gitu. Kan awalnya tuh maksudnya awal menikah tuh dia agak ya mungkin kan penyesuaian ya. Dari awal-awal nikah tuh nggak terlalu banyak nyuruh-nyuruh dalam arti ini gitu. Tapi setelah udah agak lebih nyaman, lebih satu sama lain tahu, jadi lebih banyak minta tolongnya gitu. Oh. Maksudnya lebih ini dong gitu, lebih gitu. Awal-awal Awalnya tuh enggak. Jadi Gitu. seolah-olah dia mengharapkan kita tahu sendiri. Iya gitu, tapi lama-lama dia tahu juga kalau aku tuh harus disuruh juga. Ya benar-benar. Tapi ya dong, kalau kita kan nggak bisa baca, kita nggak bisa baca batin kamu guys, ya kan? Jadi Ngomong aja deh. say gitu. Jangan gak usah malu-malu say, kita juga perlu diingetin. Jadi tips rumah tangga atau tips jadi istri versi Gigi itu gimana? Ya itu, kalau aku ya itu balik lagi beda-beda ya. Jadi jangan pernah tips ini tuh jangan pernah diberlakukan ke semua orang. Jadi nggak beda karena kita mohon maaf kita beda-beda. Orang Ya, beda-beda. orang beda-beda, kepala beda. Kepala beda, pikiran beda, semuanya beda. Kalau buat aku gimana pun juga sesukses apapun, sepintar apapun, segimanapun apapun juga yang namanya laki-laki tetap laki-laki. Jadi buat aku kalau jadi seorang istri tetap harus jadi seorang istri dalam arti harus nurut sama suami gitu. Itu guys, itulah hubungan yang harus kita jaga ya kan. Satu lagi, apa nanti yang mau diajarin ke anak tentang hubungan? Apa pernikahan atau apa?
apa aja deh pokoknya pasangan lah boleh ya, pernikahan atau apa. Pernikahan, apa pasangan? Pernikahan. Okay. Pernikahan. Apa ya? Banyak sih. Ya itu dia kalau misalnya nanti anak cewek, kalau cowok harus bisa ngajarin yang cewek. Terus jangan pernah cerita sama keluarga kita. Kita tuh keluarga kandung. Keluarga kandung. Maksudnya keluarga, bisa kalau misalnya kita ada masalah sama suami, jangan pernah cerita sama keluarga kita. Dicamkan ya, itu adalah tips dari Nagita Slavina yang udah jadi kembar kecuali dari dulu ya. udah berlalu. Oke, Ya, cuma kan jadi jadi cerita santai. santai Jadi lucu-lucu gitu. buat ketawa-ketawa. Iya, enggak. Wow, oke guys, nggak usah cemburu, nggak usah bucin guys, karena ntar pusing Kayak siapa? sendiri. Kayak Gue, gitu. Baiklah kalau gitu, share, like, subscribe, komen ya kan, biar jadi 1 juta kayak Rans Entertainment. Sekarang udah berapa? Ya Allah, udah nggak usah ditanya. Baik ya, ntar kita belum sampai 1 juta. Dari waktu Anda datang lagi, juga kan? masih lama banget. Anda datang pun saya Coba belum cek. 1 juta, masih 600.000. Baik.